Baik Bu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi selaku Kepala Penguji dan teman-teman penguji yang lain yang sudah hadir pada presentasi proposal saya pada hari ini. Baik, saya langsung mulai saja. Jadi untuk judul skripsi saya yaitu pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan. Judul tersebut dilatar belakangi dengan setiap hal yang di dunia ini tentu memiliki tujuan, begitu pula dengan perusahaan. Dan tujuan dari perusahaan itu adalah untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan tentu dibutuhkan kinerja, dan kinerja itu dapat diukur dengan berbagai metode. Metode yang umumnya digunakan adalah rasio profitabilitas. Dan profitabilitas menurut Rianto adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba berdasarkan kemampuan dan sumber yang ada seperti kas, penjualan, jumlah karyawan, modal, dan sebagainya. Dan menurut Medi Yustiani, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sehingga saya tertarik untuk menguji lebih lanjut terkait pengaruh tersebut. Saya juga menambahkan variabel independen lain, yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan ini memiliki pengaruh yang strategis bagi perusahaan, karena pertumbuhan penjualan ditandai dengan peningkatan market share. Dan jika market share meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan penjualan dan meningkatkan profitabilitas. Untuk rumusan masalah dari skripsi ini, yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan secara signifikan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan secara signifikan. Kalau kata-katanya bagaimana, Iya Bu. itu nggak perlu kata-kata secara signifikan. Kalau kata-katanya apakah, mungkin perlu ya, apakah mempengaruhi secara signifikan. Tapi kalau bagaimana itu nggak perlu kata-kata ya. Untuk tujuan, yang pertama ada tujuan umum, dilakukan untuk mencari ada tidaknya pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan. Dan tujuan khususnya ada tidaknya pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan secara signifikan, dan ada tidaknya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan secara signifikan, serta pengaruh yang paling dominan antara ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan. Lalu manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini, yang pertama manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan senantiasa memperhatikan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan guna meningkatkan profitabilitas. Ini sayang sebetulnya kalau cuma Indonesia aja, karena ini data ini mudah diambil gitu. Kalau internasional pun mudah diambil dengan Osiris. Baik Bu, berarti untuk Tolong dipertimbangkan untuk internasional ya. Kamu bisa pilih beberapa negara apa aja, terserah kamu gitu ya, yang mau kamu bandingkan dengan data Indonesia. Kalau data Indonesia saya pikir artikel jurnal yang ini tuh udah cukup banyak ya nggak di. Tapi yang kalau lintas negara kayaknya masih belum banyak ya yang lintas negara. Ya nggak nih? Iya betul. Kalau bisa lintas negara aja. Cara ngambil datanya bisa pakai Osiris ya. Di TIA juga saya sarankan untuk lintas negara, jadi mungkin bisa belajar bareng. Nanti saya share juga di grup cara login untuk masuk ke Osiris ya. Ini baru saya forward nih. Nah, itu kamu bisa masuk ke Osiris terus ngambil datanya semua di situ. Udah saya share di grup. Nanti coba kamu masuk karena dia datanya udah per perusahaan, data profitabilitas itu udah ada semua, tinggal di-download aja. Terus kamu analisis gitu. Jadi secara pengambilan data sebetulnya nggak terlalu susah gitu maksud saya. Yang susah cuma tinggal analisisnya aja per negara. Iya, baik. Lanjut Bu. Iya nak. Lalu di batasan masalah,
Agar penelitian ini dapat lebih terfokus, maka penulis hanya membatasi pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mungkin ini karena saya mengambil di Indonesia, jadi di Bursa Efek Indonesia, Bu. Mungkin nanti saya akan tambahkan. Iya, jadi yang terdaftar di basis data Osiris aja. Ya. Jadi yang kamu karena sumber datamu dari situ. Tapi secara umum ini kan kalau teman-teman yang lain udah presentasi draft yang pertama ya. Kalau kamu kan kemarin itu kan cuman presentasi ide aja, cuman dan kajian literatur ya, Fandi ya. Nah, saya lihat sih udah rapih gitu termasuknya, alhamdulillah. Saya enak bacanya itu nggak banyak salah gitu, saya ngerti gitu urutannya gitu. Mudah-mudahan aja sampai ke bawah tambah mantap. Amin. Silakan lanjut, Nak. Untuk di kajian teori itu di pertama rasio profitabilitas, Ertard dan Brigham mengemukakan bahwa profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Dan return on asset atau ROA digunakan sebagai indikator dari profitabilitas karena memberikan penjelasan perihal kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang mereka miliki. Rumus ROA yaitu laba bersih bagi total aset. Dan untuk ukuran perusahaan, menurut Widya Stari dan Yasa, itu ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diukur dari total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Dan Mehdi Yustiani menjelaskan bahwa ukuran perusahaan itu merupakan cerminan dari total aset yang dimiliki dari suatu perusahaan. Dan indikator untuk menghitung ukuran perusahaan menurut Mehdi Yustiani yaitu ukuran perusahaan sama dengan total aktiva atau total aset. Dan aset merupakan sumber ekonomi atau nilai usaha kekayaan dari suatu entitas dengan harapan memberikan manfaat ekonomi. Lalu pertumbuhan penjualan, menurut Putra dan Bajra, pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Dan pertumbuhan penjualan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan strateginya. Indikatornya yaitu selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Sedangkan untuk kajian literatur yang pertama dari Nugroho dan Pangestu tahun 2010 dengan judul Analisis Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap profitabilitas perusahaan dengan studi di perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2005 sampai 2009. Oke, itu cukup itu. Karena semua variabel udah masuk di situ. Masuk. Itu udah jadi rujukan utama kamu. Kalau rujukan utama saya mengambil yang Mehdi Yustiani di tahun. Oke, nggak apa-apa. Iya, dia mencakup semua juga. Oke, udah melingkupi. Silakan dilanjutkan, Nak. Variabel independennya current ratio, pertumbuhan penjualan. Nggak usah, udah cukup. Saya udah paham ini. Lanjut ke pengembangan hipotesis dari penjelasan di atas. Hipotesis yang saya ambil yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dan hipotesis yang kedua, yang pertama ini, ukuran perusahaan tuh kamu pakai proksinya apa, Nak? Ukuran perusahaan itu total aset. Total aset ya, Nak ya. Kemudian profitabilitas kamu proksinya apa, Nak? ROA, Bu, return on asset. ROA. Kamu ingat rumusnya ROA apa, Nak? Net income after tax dibagi total aset. Dibagi total aset. Jadi kira-kira menurutmu ukuran perusahaan itu pengaruhnya terhadap profitabilitas itu positif atau negatif, Nak? Kalau secara dihitung-hitungan sepertinya positif. Kenapa positif, Nak? Karena jika total asetnya semakin besar, ya, tentu ROA-nya semakin besar. Coba kamu pikirin lagi, tadi ROA rumusnya adalah asetnya di atas atau di bawah ya, Nak? Di bawah, Bu. Maaf, Bu, berarti di bawah. Negatif. Jadi itu kemungkinan besar akan negatif ya, Nak? Iya, berkemungkinan besar negatif. Iya.
Terus kalau menurut kamu hasil penelitian terdahulu, kalau misalnya sama-sama ukuran perusahaan menggunakan aset ya, dan profitabilitas sama-sama menggunakan ROA, kira-kira penelitian terdahulu akan mendukung negatif atau positif, nah? Seharusnya negatif, Bu, tapi kebanyakan malah positif. Kira-kira kenapa? Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi, Bu. Jadi kamu coba baca lagi ya, bisa jadi uh, tapi kalau secara logika itu harusnya negatif. Dia bisa jadi positif karena banyak variabel lainnya, bisa jadi return-nya jauh lebih tinggi. Tapi kalau secara logika sebetulnya kalau variabel-variabel lainnya sama persis, maka harusnya pengaruhnya negatif ya. Nah, makanya harus dicari benar-benar jurnal yang baik ya, supaya kita punya sumber yang masuk akal gitu, yang nggak cuman yang dia bukan cuman mengolah data, tapi dia mengerti apa maksudnya ini gitu, kenapa seperti ini gitu. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau memang ada hasil empiris yang menghasilkan sebaliknya, kamu harus yakin dulu bahwa yang dia sebutkan itu punya ini yang sama, punya punya proksi yang sama-sama aset dan sama-sama ROA. Kalau misalnya proksinya berbeda, itu tidak relevan buat kamu. Iya. Ya. Baik. Takutnya punya Nugroho misalnya, pengaruhnya positif. Ternyata dia ininya ukuran perusahaan dia mungkin pakainya bukan aset, mungkin dia pakainya penjualan gitu misalnya. Ya, saya nggak tahu gitu misalnya. Atau jumlah karyawan, saya nggak tahu juga gitu. Itu ya, harus dicek lagi. Baik. Lanjut nggak? Ini kerangka pemikirannya, Bu. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini kuantitatif karena untuk menguji sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Operasional variabelnya, untuk variabel dependennya yaitu profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Rumus ROA yaitu net income after tax dibagi total aset. Dan variabel dependennya, yang pertama ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan total aset, dan pertumbuhan penjualan dihitung menggunakan penjualan tahun ini dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Untuk jenis dan sumber data, data diperoleh menggunakan teknik basis data, mengambil data dari dokumen atau arsip yang berasal dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, mungkin nanti saya tambahin. Betul, nak. Yang lokasi dan objek juga sama, Bu, menggunakan data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik penetapan jumlah sampel ini sebelumnya saya yang melihat di Bursa Efek Indonesia itu 741 menggunakan rumus Lovin dan didapatkan sampel sebanyak 260. Dan teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling yang berdasarkan kriteria dan pertimbangan khusus. Yang pertama, sampel merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2018 sampai 2020 yang sudah diaudit dan berturut-turut melaporkan adanya laba selama tahun 2018 sampai 2020 dan lengkap terkait variabel yang akan diteliti, yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Itu agak berat ya, karena dia bilang melaporkan laba pada tahun 2020, sementara tahun 2020 banyak yang melaporkan rugi ya sejak COVID. Ya, tapi kita lihat nanti aja, nanti apakah bisa mencapai data itu atau enggak. Jadi nanti mulai dilihat datanya. Baik. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, jadi mengambil data-data dari dokumen yang sudah ada, yang ada di laporan Bursa Efek Indonesia. Itu dia datanya nggak harus laporan tahunan, dia bisa laporan bulanan juga bisa kita ambil di sana. Ya.
Karena kalau laporannya tahunan, kamu ambil datanya hanya tahunan, jadi 1 tahun cuma 1 data. Kamu akan kesulitan untuk nge-range datanya karena minimal kan harus cukup banyak data ya. Ya kecuali ya bisa juga sih sebetulnya. Bisa juga laporan tahunan juga bisa karena kamu jumlah perusahaannya banyak kan ya. Jumlah Betul. perusahaannya banyak. Jadi laporan tahunan pun memungkinkan sih, nggak masalah sih. Nggak, mohon maaf saya salah. Karena perusahaannya bisa jadi banyak, apalagi kalau tadi tambah lintas negara itu bisa banyak sekali gitu. Jadi laporan tahunan 1 tahun atau 2 tahun aja udah cukup itu, 1 tahun aja udah cukup. Gitu. Baik. Untuk teknik pengolahan data menggunakan 2 cara pengolahan data. Yang pertama, memasukkan variabel yang diujikan ke Microsoft Excel, dan setelah didapatkan data diolah kembali menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Bagus. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, lalu ada analisis regresi berganda, dan yang kamu tadi bilang di atas analisis data panel. Iya, Bu. Kalau analisis data panel, kamu gunakan regresi data panel. Regresi data panel. Kecuali kalau kamu rencananya regresi berganda, kamu buat regresi berganda, maka kamu potret data 1 tahun saja, semua di waktu yang sama, itu namanya kita sebut regresi berganda. Tapi kalau kamu rencananya beberapa tahun, maka kamu gunakan data panel, regresi data panel. Iya. Sebetulnya kalaupun kamu ambil cuma 1 tahun pun, tadi seperti yang saya bilang, saya nggak masalah karena data kamu perusahaannya banyak gitu, udah cukup gitu, nggak perlu data panel. Kalau kamu mau sederhana, regresi berganda pun nggak masalah, tapi cuma 1 tahun gitu, misalnya cuma satu capture tahun gitu. Tapi kalau kamu rencananya, saya pengen dalam lah Bu, mau 2 tahun atau 3 tahun, berarti data panel. Berarti misalnya di tahun 2019 itu cukup 2019 saja, Bu, ya? Nggak perlu 2019 sampai 2020. Betul. Baik. Tapi kan karena datanya udah banyak, tadi ada 200-an perusahaan ya, kan? Itu aja yang Indonesia, belum yang negara-negara lainnya. Ya, Bu. Dan terakhir koefisien determinasi, Bu. Dan daftar pustaka. Ya, Bu, saya rasa itu saja, Bu, untuk presentasi proposal dari saya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Mungkin untuk saat ini cukup, Bu. Nanti saya tinggal tambahin dari yang itu aja, Bu, dari internasional. Iya. Laporannya. Kamu rencananya mau beberapa tahun atau 1 tahun saja? Atau masih dipikirin nanti? Setelah melihat saran Ibu tadi, saya langsung 1 tahun aja, Bu. Ya, boleh, nggak masalah. Tapi ini baik sekali ya, sangat rapi. Kemudian memasukkan semua aspek ya, yang sangat baik gitu ya. Ini kalau buat saya ini udah mantep lah, udah keren nih, udah bagus banget. Terima kasih. Sip, silakan ditutup. Mungkin ada penguji yang mau memberikan komentar. Nggak ada, oke. Silakan ditutup, Mas Andi. Baik, Bu. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas saran dan waktunya dari Bu Dwi dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Rapi.